Pakai surat ya? Iya, surat. Surat ya? Zaman dulu ditulis surat. Wow. Jadi di gereja mama diselipin surat gitu? Surat cinta? Iya. Orangnya lebih bercanda terus, sampai mama juga sering digangguin sama dia. Aku nurun nih, Mah. Dan gerai kopi ini kirim telex, mereka minta supaya usaha kopi atau bisnis kopi kita ini mengirimkan sampel kopi ke mereka. Betul ya? Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Di saat yang tepat ketika keluarganya mama ini lagi membutuhkan. Dan apalagi yang indahnya adalah nama Immanuel itu dipakai untuk nama yayasan karena artinya adalah Tuhan beserta dengan kita. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Hari ini saya bukan dihadiri oleh seorang tamu, tapi saya menghadirkan diri saya di rumahnya beliau, dan ini adalah sosok pribadi yang paling luar biasa buat hidup saya. Dia tidak lain adalah ibu saya sendiri. Wow, luar biasa. Ini susah loh ngajakin dia ketemuan sama saya di dalam podcast kayak begini karena orangnya pemalunya luar biasa dia. Dia orangnya introvert, pemalu. Saya juga ada introvertnya dari beliau kayaknya. Nama lengkapnya, Mama yang kasih tahu deh. Mama kasih tahu. Ruth Min Christine Lantang. Christine Lantang. Oke, Ruth Min Christine Lantang namanya. Panjang loh, Maya. Iya. Ada nama Ruth loh. Ruth itu orang Moab. Iya. Ya. Tapi dia ada di silsilahnya Yesus akhirnya ya. Iya. Luar biasa loh. Mah, terima kasih ya diundang ke rumahnya. Oke, sebelum saya mulai, saya juga mau berterima kasih sama ini. Believer Indonesia IG-nya, lihat di sini. Saya dikirimin kaos yang sangat-sangat bagus. Dikasih di dalam kemasan kaosnya itu ada ini. Gantungan kunci, tulisannya sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Keren. Terus juga dikasih ini, ada customer care ya. Kalau ada kendala tinggal scan di sini, sama ada kartu thank you dari dia. Tuh. Bagus banget nih. Ya, thank you Believer. Ya, cek IG-nya Believer Indonesia. Kaosnya luar biasa, keren banget. Mah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang kehidupannya Mama. Ya. Mama jangan lihat ke mereka, lihat ke aku aja. Mama kebingungan karena banyak kamera di depannya Mama. Mama lihat sini aja. Okay. Anggap aja mereka nggak ada, Mah. Okay. Gini, Mah. Mama ini asli orang apa? India. Selatan. India Selatan. Karena banyak orang nggak tahu, orang berpikir bahwa Pak Billy orang Ambon ya, katanya gitu, ya kan? Mirip-mirip orang Ambon. Iya, karena mirip-mirip orang Ambon. Mama juga banyak yang mikir Mama orang Ambon. Oke, Mama ini ternyata orang India asli. Ya. Opa Oma itu berarti mama papanya Mama itu datang dari kota namanya Madras. Waktu saat itu namanya Madras, hari ini namanya Chennai. Ya, udah berubah namanya. Nah, mereka datang itu kira-kira tahun 1930-an. Betul ya? Sebagai apa waktu itu mereka datang? Expat ke Indonesia. Kerja di BAT. Mereka kerja di BAT. Di pabrik rokok ya? Rokok, ya. Oke. Dan aku dengar mereka dulu BAT-nya itu di kota Pasuruan. Betul. Jadi yang kerja di sana tuh siapa? Opa? Iya, Papa. Papa ya? Opa aku kerja di sana sebagai akuntan, benar? Iya. Oke. Terus mereka waktu kerja itu mereka pindah-pindah kota dan anak-anak mereka mulai lahir gitu ya, Mah? Gitu ya? Ya. Ke kota mana aja, Mama ingat nggak? Ada yang Semarang. Ada yang di Cirebon, oke. Surabaya, oke. Terakhir di Batu Malang. Dan itu akhirnya mereka resign dari sana. Atau gimana ceritanya? Waktu di Surabaya, my mother sakit, terus akhirnya dia terima Yesus. Loh? Dia terima enggak sebagai lebih apa ya? Memang mereka udah Kristen, tapi waktu dia sakit terus sembuh, jadi dia kayak lebih tahu tentang firman Tuhan. Gitu. Oh gitu. Iya, karena tadinya mereka background-nya agak kayak Protestan atau apa yang nggak terlalu percaya mujizat ya. Oke. Ya. Oh itu, aku nggak tahu nih cerita ini nih. Aku baru tahu nih. Jadi waktu di Surabaya dia akhirnya rededicate her life
untuk untuk terima Yesus Terima lebih dekat Yesus, lagi gitu ya. Dan percaya akhirnya ada mereka mujizat. karena mujizat dia Mujizat, disembuhkan. iya. Sakit apa dia? Harus saya lupa sakit apa. Terus kemudian habis saat itu baru dia pindah ke Batu Malang. Batu Malang untuk dedicate Hidupnya buat Tuhan. buat Tuhan. Nah, di Batu Malang sampai hari ini ada gereja namanya GPDI Elohim. Ya. Ya. Dan gereja GPDI Elohim itu di depannya itu ada sebuah batu prasasti tulisannya gereja itu didirikan sama mama papa sama opanya aku, ada namanya mereka di tahun 1939. Ya. Ya. Itu cikal bakal mereka mendirikan gereja, mama tahu nggak kenapa? Atau mereka panggilan atau mereka gimana sih? Kan mereka datang bukan sebagai mungkin tidak pernah berpikir Ya, mau jadi hamba Tuhan, betul. gembala sidang gitu dong, ya kan? Ya, saya juga kurang tahu, tapi mereka akhirnya mau melayani Tuhan di Batu Malang dengan cuma jemaat kurang lebih 4 atau 5. Wow, awalnya cuma 4 atau 5. Ya. Dan mereka dirikan gereja itu namanya pertama kali itu Pinkster Kerk. Pinkster Kerk. Yang artinya adalah gereja Pantekosta sekarang ini. Ya. Itu bahasa Belanda ya berarti ya. Ya. Nah, kemudian mama lahir di tahun 43 sebelum Indonesia merdeka. Ya. Di zaman penjajahan Belanda. Belanda, ya. Jadi mama fasih banget loh ya Belandanya. Iya kan? Bisa nggak ngomong sepatah 2 kata Belanda? Yang aku dengar selama hidup aku tererg. Iya. Iya kan? Lekker seh. Lekker, ya. Lekker. Ya, terus mood slapen. Ya, Ya, mood slapen anak-anak. Berarti harus tidur. Ya. Tidur siang. Lekker eten zonder betalen. Ya. Makan enak nggak usah bayar gitu ya. Iya, betul. Itu aku ingat. Sampai aku ingat kata-kata seperti kakerlak. Kakerlak itu kacau. Kakerlak tuh kacau. Itu karena selentingan kan soalnya mama ngomong Belanda terus sama papa. Iya. Iya kan? Jadi kita nangkep-nangkepnya tapi kita pasif, nggak bisa ngomong secara lancar. Nah, oke. Hidup di era Belanda. Orang tua dari India, ya. Kemudian mama sekolah di situ. Dan waktu aku kemarin lihat mama reunian sama teman-teman mama, teman-teman apa tuh SMP atau SMA? SMP ya. Semuanya Chinese. Iya, semuanya Chinese. Mama the only one yang kulitnya gelap, Iya, yang semuanya Chinese semua, teman-teman saat itu, Iya. ya. Dan mereka sayang sama mama ya, semuanya. Ya. Dan yang luar biasa juga, mama ini pernah sekolah di SMA yang saat ini kalau orang sekolah di situ dianggap orang yang sangat pintar. Ya, saat itu juga pasti mama pintar lah, ya. Karena itu juga sekolah susah untuk masuk ke situ. Iya. Itu adalah Semak 1 Penabur. Ya, penabur. Betul ya? Ya, di pintu, wow, pintu lulusan air. Semak 1 Penabur pintu air loh. Air. Dan itu sampai hari ini masih susah masuk ke situ. Nih, alumninya nih. Kalau saya 1 juga depannya sama, angkanya sama, ya tapi SMA Negeri 1. Budi Utomo, tukang tawuran. Kalau ini Semak 1 Penabur. Wow, luar biasa. Oke, Mama ini punya berapa bersaudara? 8. Yang sisa berapa? Sisa 2. Tinggal 2. Iya. Tinggal Mama sama Tante Flor ya. Flor. Jadi Mama 8 bersaudara. Ada yang lahir yang tadi Mama bilang, ada yang lahir di Cirebon, lahir di Semarang, kakak-kakak ya. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, orang tua meninggal. Iya. Pesan-pesan mereka sebelum mereka meninggal apa? Sehingga akhirnya semua bisa terjadi sampai hari ini itu apa akhirnya? Mereka selalu katakan pada kita harus melayani Tuhan melalui literatur. Literatur? Iya. Itu yang mereka katakan. Iya. Itu berarti sesuatu yang mereka udah mikirin jauh-jauh loh. Maksudnya gini, dengan literatur berarti bisa menjangkau banyak jiwa. Iya. Berarti mereka pikirannya sudah sangat advance. Iya. Mereka nggak ngerti satu hari ada dunia digital saat ini. Tahu. Ya, Mama nih aktif di Facebook. Ini anak sosmed, jangan salah ya. Punya IG loh, gak? Ya kan? Nah, mereka bilang soal literatur. Udah gitu mereka meninggal. Mama jadi anak yatim. Ya. Apa yang terjadi habis itu? Habis itu Tante Hilda, my sister, dia yang nerusin untuk mencetak buku untuk sekolah minggu, buku panduan penuntun namanya. Oke, tapi sebelum sampai ke situ, waktu ini anak-anak 8 bersaudara nih jadi anak yatim, yang pertama kali ke Jakarta tuh siapa? Sam Daniel. Sam Daniel tuh kakaknya Mama, dan dia anak pria satu-satunya. Oke, dia pergi ke Jakarta, terus kemudian sampai di Jakarta, dia mulai sepertinya mengadu nasib di Jakarta. Ya. Terus apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan sehingga dia bisa bawa
kakak adiknya ke Jakarta. Tuhan berkati dia. Tuhan berkati dia. Ya. Dengan usaha apa? Dengan usaha tadinya dia kerja di pabrik ban, ban mobil. Akhirnya dia dipindahkan ke Jakarta, kerja di bagian kopi. Di kopi? Ya. Oh, loh tadinya di kota apa? Tadinya di Bogor. Oh, tadinya di Bogor. Ada satu uncle Alex namanya. Dia juga orang India. Dia yang tolongin Sam untuk kerja di dia punya tempat kantor. Oke. Aku inget tuh. Iya. Om Alex Om itu. Alex. Ya, iya. dulu datang ke sini botak-botak orangnya. Iya. Aku inget ya. Oh, dia yang nolongin Om Sam. Om Sam. Sehingga akhirnya punya bisnis kopi. Iya. Oke. Dan dengan bisnis kopi itu akhirnya dia bawa kakak adiknya pindah Jakarta. Cuman satu yang ditinggalkan di Batu Malang. My sister. Iya, namanya Tante Flor. Ya. Dia masih ada. Dia sekarang usianya sudah mau 89. Ya. Wow. Dia gembala sidang di gereja yang opa-oma dirikan. Ya. Nah, waktu Mama pindah Jakarta, culture shock gak dulu? Ya, culture shock. Kenapa? Karena dari sebuah desa yang sangat miskin keluarganya, terus kemudian pindah ke Jakarta, tinggalnya di Menteng lagi. Ya. Bener ya? Iya, dia tinggal di Menteng. Tinggal di Menteng waktu saat itu. Di Megaria, bioskop Megaria, yang sekarang jadi Metropol. Ya. Dan di situ ada sebuah rumah yang Mama juga, aku lahir di sana, sekarang menjadi gereja Isal Masih. Ya, itu sejarahnya begitu ya. Jadi tahun 75 rumah itu dihibahkan ke gereja Isal Masih. Nah, waktu tinggal di sana itu berarti waktu Om Sam itu bawa keluarga ke sana, bisnis kopi, Mama awal-awalnya hidupnya juga disekolahkan sama kakak, bener ya? Iya. Mama sekolahnya di tadi itu SMAK 1, bisa masuk SMAK 1, hebat loh, Ma. Terus Mama kuliah di? UKI. Ambil bagian? Pedagogi, tapi nggak selesai. Pedagogi itu apa? Pendidikan. Belanda, Pak. Bagian pendidikan? Pendidikan. Sebetulnya untuk jadi guru. Untuk jadi guru? Tapi nggak selesai. Oke. Mama bilang juga Mama pernah ngambil bidang psikologi. Apa itu? Bukan itu ya? Ya ada psikologi. Oh, ada kelas psikologinya. Karena ini jago loh. Dia bisa ngelihat teman gue dan dia bisa bilang ini ada something wrong sama ini orang. Bener. Punya kayak sixth sense dia. Ada yang something wrong nggak sama orang-orang yang lagi nonton, Ma? Oke, Ma. Jadi gini, ini ada kisah menarik soalnya. Ya, kisah menarik dan kenapa juga aku bawa gelas ini ke sini. Ya, ini ada kopinya ya, Ma. By the way, aku suka minum kopi. Ini ada sejarahnya. Jadi gini, aku cerita aja ya. Nanti Mama yang validasi ya. Oke. Jadi gini, soalnya Mama saya ini pemalu. Jadi dia bilang, nanti kamu aja banyak ngomong. Jadi oke lah, aku yang banyak ngomong deh. Jadi di tahun itu, waktu Mama baru pindah Jakarta, 60-an. Ya, 60-an 60s, ya. Terus Mama ketemu sama Papa di gereja Pantekosta. GPDI Ketapang. Di Paduan Suara. Betul ya? Suara. Cinta lokasi. Cinta paduan suara. Oke? Yang satu orang Manado. Yang satu orang India. Yang naksir duluan siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini ngeles apa? Ini kalau bilang nggak tahu pasti dia nih, jangan-jangan. Mama waktu ngeliat dia gimana? Dia ganteng loh, Ma. Ya. Kita lihat fotonya ya. Tunggu, aku ambil fotonya. Boleh ya? Boleh ya? Mana fotonya nih? Oke, Mike, tolong Mike, ambilin fotonya Mike. Ya, ini nih. Thank you Mike. Ini Papa nih. Ya, thank you Mike. Nah, ini Papa nih. Wow, orang Manado loh. Aduh, aku jadi kangen nih. Jadi sedih nih ngeliatnya. Karena dia udah pergi 15 tahun lalu ya, dipanggil pulang Tuhan. Dia lagi nonton TV, dan dia kena serangan jantung, dia dipanggil pulang Tuhan di depan televisi, lagi nonton televisi sama cucunya. Ya. That's my dad. Waktu Mama pertama kali lihat dia, ya, ini kita balikin aja deh ke sini, biar nggak jatuh. Oke. Waktu Mama ketemu sama dia, yang curhat suka-sukaan pertama kali siapa? Ya Papa lah. Ya Papa lah ya, udah pasti dia ya. Pakai surat ya? Iya, surat. Surat ya? Zaman dulu dia tulis surat. Wow, jadi di gereja Mama diselipin surat gitu? Surat cinta? Iya. Wow, terus Mama cuekin aja, diemin, atau respon, atau gimana? Lupa, Bill. Terus dia main ke rumah?
Ya, ke rumah. Dia main ke rumah, terus dia ya pasti dia yang agresif lah ya. Ya, dia agresif, dia ke rumah, bla bla bla. Akhirnya jadian. Menikah tahun 66. 66. Dan ya kita kehilangan lah sosok John Lantang yang sangat penuh dengan sukacita. Ya, orangnya selalu ketawa-ketawa tiap hari. Mama lebih serius orangnya. Ya. Dia lebih humoris. Ya, humoris. Orangnya lebih bercanda terus. Sampai mama juga sering digangguin sama dia. Aku nurun nih, mah, ya, gara-gara si papa. Oke, itu kisahnya mama. Udah gitu, papa akhirnya gabung juga di bisnis kopi Ya. di tahun 60-an sama Om Sam. Oke, nah kemudian ada sesuatu yang luar biasa karena di tahun 67 akhirnya keluarga besar Daniel ini mendirikan yayasan, ya, Yayasan Immanuel. namanya Yayasan Immanuel. Untuk meneruskan visi yang tadi dikatakan sama Oma Opa itu untuk mengabarkan Injil ke Indonesia lewat literatur. Nah, waktu akhirnya mendirikan Yayasan Immanuel, toko pertamanya di Megaria yang sekarang Metropol, ya kan? Nah, toko Megaria itu yang sekarang itu Metropol itu toko pertama tahun 67. Tahun 67. Ya. Nah, di situ ada toko buku, ada penerbitan, mulai cetak-cetak buku. Nah, ada sesuatu yang terjadi rupanya di tahun 71, ya, yang ada kaitannya dengan kopi. Gelas ini yang ada kaitan dengan kopi. Tahun 71, tiba-tiba bisnis kopi ini mendapatkan sebuah telex, ya, dari sebuah gerai kopi yang ada di kota Seattle, ya, betul ya. Dan gerai kopi ini kirim telex, mereka minta supaya usaha kopi atau bisnis kopi kita ini mengirimkan sampel kopi ke mereka. Betul ya? Dan dikirim, aku ingat tuh di garasi waktu itu penuh sama kopi ya. Papa suka kemas-kemasin kopi ya, Maya. Mama juga suka kopi? Suka ya? Gara-gara itu juga ya? Belajar kopi dari mereka juga dong waktu itu ya? Biji kopi apa, biji kopi apa. Ada sampel-sampel yang kita ingat ya, di rumah tuh banyak banget dulu sampel kopi. Nah, aku nggak pernah lupa papa ngomong gini, mau dikirim ke Amerika. Aku tanya, Amerika di mana? Dia bilang nggak tahu, jauh katanya. Akhirnya dikirim. Satu hari ada truk besar di depan rumah yang, ingat ya mah, truk yang mau kirim ada buku-buku itu, dalamnya tuh buku sama apa sih, traktat ya? Traktat sama buku-buku ya. Mau dikirim ke desa-desa. Ya waktu saat itu benar ya Maya. Kemudian dikasih tahu bahwa ternyata gerai kopi itu melanjutkan pesanannya. Dia terus ongoing pesanannya sehingga kita dapat dolar. Iya, betul. Ya kan? Betul ya, tahun 71 mulai dapat dolar. Dan akhirnya dengan dolar itu kita konversi ke rupiah, kita akhirnya bisa mencetak buku dan mengirimkan buku ke seluruh Indonesia. Bapak Ibu, ternyata gerai kopi itu adalah gerai kopi namanya, siap? Mama aja ngomong deh, apa? Starbucks. Dan Starbucks itu kalau dilihat, dia berdiri memang tahun 71. Dan dia mengirimkan telex ke kami untuk minta sampel kopi. Keluarga kami nggak pernah tahu ternyata Starbucks akan jadi raksasa kopi dunia. Dan sampai hari ini, kalau Bapak Ibu pergi ke gerainya Starbucks, di situ ada pasti 250 gram biji kopi tulisannya Sumatra Coffee. Ternyata Sumatra Coffee itu yang kirim pertama kali sampelnya adalah Sam Daniel, om saya, dibantu sama papa saya, mengirimkan kopi sampel pertama kali ke gerai pertama di Seattle. Bapak Ibu, saya cuma mau memberitahu ini, betapa indahnya kehidupan mereka yang waktu saat itu miskin, ya, dari desa Batu. Kemudian akhirnya bisa buat yayasan, dan akhirnya dari bisnis kopi yang membantu yayasan, betul ya Maya? Bisnis kopi ini juga dipertemukan sama Tuhan dengan sebuah gerai kopi di Amerika yang saat itu komunikasi susah, betul nggak? Ada HP nggak waktu itu? Nggak ada. Ada email nggak? Nggak ada. Ada sosial media? Nggak ada. Yang ada cuman telex. Dan telepon rumah biasa, ya kan? Kok bisa dapat telex dari mereka, ya kan? Dan mereka bisa minta sampel kopi dan akhirnya jadi bisnis yang ongoing dan bisa akhirnya membantu yayasan untuk mencetak buku.
Ini kan luar biasa. Ya kan? Kisah yang luar biasa. Nah, aku pernah datang, Mah, ke gerai kopi yang pertama di Seattle itu di Jalan Pike Place. Nah, bisa di zoom. Ya, ini ada tulisannya Established 1971. Ini saya beli dari gerai kopi Starbucks yang pertama. Ya, ditulisnya the first Starbucks store. Tuh. Ya kan? Dan ditulisnya Pike Place Market, Seattle, Washington. Jelas nih. Ini saya waktu ke sana, orang ngantri, Bapak Ibu, karena logonya aja warnanya masih coklat, Mah. Oh ya. Iya kan, masih zaman dulu, ya. Mama belum pernah ke toko itu ya. Nanti satu hari aku harus bawa Mama ke sana. Dan masih coklat, orang ngantri, kecil tokonya. Orang ngantri untuk beli ginian, selfie, sama ya mereka mau kasih tahu, ini nih toko Starbucks pertama nih. Jadi dari toko itu yang mereka kirim telex ke kami tahun 71, Bapak Ibu. Ini ditulis di sini, established 1971, ya. Nih buktinya Starbucks toko pertamanya di situ, ya. Dan yang uniknya adalah aku ngobrol sama general manajernya. Oh iya. Dan dia bilang sayang telexnya udah nggak ada. Karena kalian yang memperkenalkan Starbucks kopi Sumatera itu kepada kami tahun 71. Kalau telexnya masih ada, kami pengen untuk taruh di museumnya Starbucks tadinya. Sayang, udah nggak ada, udah hilang lah dari tahun itu. Tapi kisahnya adalah kok bisa Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat di saat yang tepat ketika keluarganya Mama ini lagi membutuhkan, dan apalagi yang indahnya adalah nama Immanuel itu dipakai untuk nama yayasan karena artinya adalah Tuhan beserta dengan kita. Dan itu yang Mama dan semua kakak beradik rasakan, Tuhan beserta dengan semua ini, Om Tante saya dan Mama saya sampai kepada hari inilah ya. Sekarang Mama umur 82. Amazing. Jadi ada kisah di balik toko buku Immanuel, yaitu ada sebuah kolaborasi dengan Starbucks rupanya tahun 71. Dan kita nggak minta ya, dan itu semuanya karena Tuhan yang pertemukan. Bayangin nggak ada sosial media, nggak ada alat komunikasi lah yang canggih seperti hari ini. Kok bisa Tuhan pertemukan dengan itu? Ya. Jadi itulah kisah yang luar biasa. Dan kemarin Mah, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di foto berikut ini. Saya fotoin ini beberapa hari lalu. Ini adalah Starbucks di Metropol atau yang kita kenal dengan Megaria zaman dulu. Dan foto ini yang Bapak Ibu lihat sekarang ini adalah foto Starbucks di mana dulu pertama kali toko buku Immanuel ada di lokasi itu. Betul. Persis di lokasi itu, sekarang menjadi Starbucks Reserve di Metropol Menteng, Jakarta. Hebat. Luar biasa ya. Luar biasa. Bekasnya toko buku Immanuel loh. Ini persis, aku sampai terkaget-kaget karena aku udah meeting di situ. Aku kemarin ke sana lagi, aku memang sering lewat situ, nggak perhatiin. Tadinya Starbucks-nya di depan. Sekarang Starbucks-nya di belakang, dan ini persis di area tempat toko buku Immanuel yang pertama kali. Nah, juga Bapak Ibu bisa lihat foto yang ini. Ini adalah foto mama saya lagi mengandung saya. Di foto ini ada beberapa kakak-kakaknya dia. Ini adalah toko buku Immanuel yang sekarang menjadi Starbucks di Metropol. Ini foto-fotonya ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat ya. Foto hitam putihnya dan juga foto yang sekarang ini Starbucks di Metropol Jakarta. Luar biasa. Luar biasa. Ini kesaksian yang dahsyat. Walaupun dari tadi saya terus ya. Jadi Mama yang validasi nih ya. Karena dia udah pesan sama saya, udah kamu aja yang cerita katanya gitu. Oke. Sekarang Mah, itu kan kisahnya keluarga Cikal Bakal toko buku Immanuel. Kita juga mau mengenang sosok John Lantang, Papa yang 15 tahun lalu dipanggil pulang Tuhan. Apa yang Mama kangen dari dia yang waktu dia pergi itu? Pastinya kita semuanya ngerasa sesuatu terhilang lah dari hidup kita. Apa Mah? Dia orang yang nggak selalu happy. Selalu happy. Nggak pernah mau kelihatan susah, kelihatan sedih. Meskipun kadang-kadang nggak cukup keuangan atau apa, tapi nggak pernah sedih. Selalu happy. Itulah John Lantang. Kalaupun dia stres, aku nggak pernah lihat dia stres. Memang. Ya, betul ya Maya. Dia selalu happy, dia selalu bawa tersenyum semuanya. Luar biasa loh, itu Papa ya. Itu yang Mama kangen itu ya. Iya. Happiness-nya dia setiap hari, joyful-nya dia setiap hari yang dia bawa ke rumah. Ya. Dan kita juga harus tahu bahwa Papa ini punya sejarah juga, dia orang tuanya itu atau papanya itu adalah
Tentara Kenil. Kenil ya, tentara Kenil. Dan apa yang terjadi sama dia dulu waktu dia masih di Manado? Papanya sangat galak. Dia pernah diikat di pohon kelapa atau gitu yang banyak semutnya. Semut merah ya. Semut merah. Jadi dia akhirnya kabur dari Manado. Naik kapal laut ya. Iya. Balik ke Surabaya. Ke Surabaya. Dia kabur karena dia nggak tahan sama KDRT atau disiksa sama bapaknya. Oke. Nah, sekarang waktu dia akhirnya ketemu sama mama, menikah sama mama. Ada hal luar biasa juga yang terjadi sama dia karena dia lepaskan kepahitan itu kepada Tuhan. Sampai-sampai waktu dia nikah sama mama dan anak-anaknya, dia nggak pernah melukai kita. Ya. Dia nggak pernah mukul mama. Dia pun kalau disiplin anaknya dalam taraf yang normal. Nggak pernah. Tidak pernah KDRT di rumah, nggak pernah terjadi kayak gitu. Dan rupanya dia sudah lepaskan atau dia meninggalkan sampah masa lalunya ya. Itulah papa ya. Ya. Jadi ada nilai-nilai yang luar biasa juga supaya kita nggak bawa sampah ke dalam kehidupan kita hari ini. Sampah masa lalu harusnya ditinggal. Ya. Ya. Apalagi mah kangen sama dia apalagi. Udah. Itu aja ya. Selama ini mama jadi jago masakan Manado gara-gara dia. Iya, dia senang makanan Manado. Iya. Tapi mama belajar akhirnya kan? Karena ada keluarga dari Manado datang. Terus mama belajar akhirnya. Jadi mama nih jago banget nih masakan Manado. Sampai hari ini suka masak apa? Babi rica? Renebon, kaki babi. Babi rica. Babi rica. Dan itu kuah asam kaki babi. Dan babi rica itu masih dijual di toko buku Immanuel. Ya. Toko buku Immanuel, Jalan Proklamasi nomor 76 di lantai 2 ada kafe. Di situ ada babi rica buatan mama saya. Silakan coba ya. Ini luar biasa banget, Mah. Pesan-pesan dong buat sahabat kopi yang lagi nonton di usia 82, mama bisa sehat, bisa betul-betul sehat loh, guys. Ini bener-bener mama saya ini jalannya cepat ya, turun naik tangga no problem. Minggu lalu kita baru cek jantung. Kita berduaan treadmill ya. Saya 12 menit, beliau 6 menit. Dan katanya dokter jantung, dia hasil jantungnya luar biasa. Umur 82 loh. Dan treadmillnya nanjak begini, 6 menit dia. Kuat, hebat. Jadi kesehatan yang Tuhan berikan, semua apa yang Tuhan sudah anugerahkan ke mama. Dan mama juga sekarang aktif di gereja. Di gereja apa? Gereja CCC, Pastor Swandoko. Pastor Swandoko. CCC itu singkatan apa? Charismatic City Church. Charismatic City Church, Ya. Oke. Mama sekarang aktif di sana, pelayanannya apa? Ikut paduan suara, tapi senior. Oh, ikut paduan suara yang senior. Ya. Dari dulu ya, Mama waktu nikah paduan suara. Sekarang paduan suara. Sempat jadi WL ya Maya dulu ya, waktu masih muda ya? Sekali, cuma dua kali. Oh, sekali atau 2 kali di gereja? Pastor ini, pendeta Isalmasi, The Freitas. The Freitas. Oke. Pernah jadi WL, jangan salah, ya kan? Nah, cuma sekali. Walaupun cuma sekali atau 2 kali, tetap aja pernah jadi WL. Dan katanya dia, dulu kan saya tanya, Mah waktu jadi WL latihan nggak? Enggak. Kita main datang aja, katanya. Datang bener ya? sejam sebelumnya. Sebelumnya, terus kita langsung 1 jam sebelumnya. ngulik lagu di situ dan bisa. Profesional rupanya mereka ini. Mah, thank you ya, Mah. Okay, Mama kasih dong pesan-pesan sama penonton kita nih, sahabat kopi kita, tentang Allah Immanuel yang beserta dengan Mama selama ini. Seperti apa? Silakan, Mah, di kamera ini, Mah. Yang penting kita harus selalu utamakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita utamakan Tuhan, banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, malah Tuhan memimpin langkah-langkah kita sehingga kita selalu berjalan menurut rencana Tuhan. Amin. Itulah kehidupan yang saya alami selama ini. Setiap pagi, Mama bangun pagi, langsung ke kamar depan sana, berdoa dan baca Alkitab. Tiap pagi itu, Maya? Tiap pagi. Dan selalu minum kopi habis itu? Kopi. Iya. Aku dengar Mama suka minum wine juga ya, Ma? Sekali-sekali sekarang. Oh, Mas, sekali-sekali. Sekali. Dia suka minum wine, makanya kuat jantungnya. Red wine sukanya? Red wine. Red wine, wow, oke. Dan Mama masih olahraga? Oh, masih. Masih olahraga? Masih. Dan sepeda. Masih sepeda statis? Ya? Sepeda statis, jalan. Itu sepeda statisnya di situ? Jalan pagi. Sama ada barbel juga di rumah ya? Barbel, ya. Barbel ya masih ya. Ini masih kuat tuh. 82 jalannya masih tegak. Luar biasa. Thank you ya. I love you, Ma. I love you too. I love you very much. Boleh nggak aku peluk Mama? Thank you so much. Aku peluk Mama dulu. Tunggu dulu. Thank you, Billy. Thank you. God bless. So, sahabat kopi,
itulah kisah luar biasa dari ibu saya yang berusia 82 tahun dengan keluarganya pastinya. Asal kita tahu juga bahwa tempat di mana opa oma saya berasal itu adalah tempat di mana Thomas, murid daripada Yesus, dikuburkan di sana, di daerah namanya Milapor. Dan itu adalah daerah di mana kubur Thomas itu berada sampai hari ini. Murid yang ragu akan kebangkitan Yesus, dia menginjil ke sana. Sehingga opa oma saya datang dari kota itu, mereka sudah menjadi orang Kristen. Dan itulah tempat di mana Thomas dikuburkan sampai hari ini. Ada kuburnya di sana, bisa dilihat ya di kota Madras atau yang kita kenal dengan kota Chennai pada hari ini. Kemudian lahirlah keluarga ini di Indonesia, dan dengan kondisi yang miskin mereka mulai mengembali sebuah gereja, mereka mulai hijrah ke Jakarta, mendirikan Yayasan Immanuel, di dalamnya ada toko buku, penerbitan, dan juga departemen yang membantu hamba-hamba Tuhan. Ada sekolah bahkan dari TK sampai SMA di Batu Malang sampai hari ini. Dan tahun 71 Tuhan pertemukan mereka dengan sebuah tempat namanya Starbucks yang membuat mereka akhirnya mengerti bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah gagal sampai hari ini. So, apapun pergumulan hidupmu, ingat Allah Immanuel, Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Nikmati penyertaan Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Dari saya, Billy Lantang, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di TikTok, IG, dan YouTube Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you. Amin.